Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 27 Januari 2026. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengklaim memiliki informasi A1 terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan meminta Purbaya berhati-hati menyikapi informasi tersebut. Selanjutnya, tim ahli geologi mengungkap penyebab longsor di Cisarua, Bandung Barat. Longsor disebut dipicu lereng curam, tanah gembur akibat hujan tinggi, serta penjenuhan tanah vulkanik. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengklaim telah memperoleh informasi valid atau A1 terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia menyebut Purbaya berpotensi dijadikan seperti dirinya dan meminta sang menteri untuk berhati-hati dalam menyikapi informasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel sebelum menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin pagi. Noel kembali mewanti-wanti Purbaya Yudi Sadewa agar waspada terhadap informasi A1 yang diklaim telah ia peroleh. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi santai pernyataan Immanuel Ebenezer. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bagi dirinya adalah tidak menerima uang dalam bentuk apapun. Purbaya juga menyatakan bahwa gaji yang diterimanya sebagai Menteri Keuangan sudah dirasa cukup, sehingga tidak ada alasan untuk menerima hal-hal yang melanggar aturan. Pagi Bang, sehat Bang, kondisi Bang? Sehat, puji Tuhan sehat. Siap nih Bang buat bersaksi? Siap dong. Gimana Bang, partai atau ormas itu gimana Bang? Apa? Yang partai atau ormas katanya Bang mau bicara hari ini. Ya, nanti saya sampaikan ya setelah sidang ya. Setelah sidang ya Bang? Iya. Mungkin Pak warnanya dulu aja kali Bang. Nanti kita sampaikan. Duduk sini dulu ya. Oke Bang. Terlibat di kasus ini atau seperti apa Bang ormas Kan dan tanya partainya? alirannya, bukan terlibatnya, alirannya. Oh berarti masuk ke aliran ormas sama partai ya? Nanti. Ya. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih. Pesan Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Ya. Oh enggak lah, ada lah. Kita yang jelas sih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini Abang dapat ketika Abang sudah ditahan atau waktu Ada sebelum dong. ditahan? Kan kita sering diskusi lah. Bu, pindah dulu aja Bu. Itu bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan dinoelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak dijadikan tersangka? Dijebak begitu Pak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak? Dijebak gimana? Katanya menurut dia kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima, terima. Karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji. Kira-kira apa ada hubungannya dengan informasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak?
dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan informasi Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada, urusan saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Tim ahli geologi melakukan investigasi awal untuk mengungkap penyebab longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan dengan meninjau langsung lokasi longsor serta mempelajari kondisi geologi di kawasan terdampak. Hasil investigasi menunjukkan bahwa longsor dipicu oleh morfologi lereng yang curam serta kondisi tanah yang gembur akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kombinasi kedua faktor tersebut menyebabkan kestabilan lereng menurun secara signifikan. Selain itu, tim ahli menemukan adanya lapisan tanah vulkanik dengan ketebalan lebih dari 15 meter yang mengalami penjenuhan air. Kondisi tersebut memicu pergerakan massa tanah ke arah lembah dan membuat material longsoran mudah tertransportasi ke bagian lereng bawah. Faktor drainase juga dinilai turut memperkuat dampak longsor. Akumulasi air pada satu jalur aliran membawa material tanah dan batuan melalui lembah sempit, sehingga memperbesar volume dan daya rusak longsoran. Penyelidik bumi ahli utama Badan Geologi, Anjar Heri Waseso menyebutkan bahwa kondisi geologi dan hidrometeorologi di wilayah tersebut perlu menjadi perhatian serius untuk meminimalkan resiko longsor susulan. Ya, jadi kami melakukan identifikasi pergerakan tanah dari mulai jenis longsoran seperti apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian mekanisme seperti apa, dan nanti mungkin ujungnya akan menuju ke rekomendasi teknis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya terjadi pergeseran tanah atau longsor karena apa, Pak? Jadi faktor-faktor yang menyebabkan sebenarnya ada beberapa ya. Yang kami lihat ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah morfologi. Morfologi adanya perbedaan beda tinggi morfologi antara yang daerah landaan dan daerah yang mengancam. Jadi itu sangat tinggi sekali. Jadi kemiringan dari yang mulai ekstrim dari sekitar 30-40 derajat kemudian menuju ke kemiringan antara 20-30 derajat. Ini menyebabkan munculnya kekuatan massa tanah yang turun ke lembah itu. Kemudian yang kedua adalah faktor geologinya. Kita lihat bahwa tanah di atas adalah cukup tebal tanahnya. Tanah dari lapukan vulkanik ya, jadi sangat tebal, lebih dari 15 meter, yang mengalami penggemburan atau mengalami penjenuhan, sehingga pada saat ada pemicu seperti curah hujan dan sebagainya, dia tertransport ke lereng bawah. Yang ketiga, yang salah satu yang penting adalah drainasenya, keairannya. Ini yang menyebabkan kenapa kok jarak tempuhnya semakin jauh. Kami menduga memang ada seperti seperti ancaman dari air yang berkumpul di atas sehingga membawa material ini bersama-sama melewati lembah morfologi yang sangat sempit. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.